Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan menuntaskan tentang 6 aspek perkembangan pada anak usia dini yang kita ambil dari pedoman buku kurikulum PAUD 2013. Di dalam kurikulum tersebut ada 6 aspek perkembangan yang harus ditumbuh kembangkan setiap anak usia dini. Nah, di dalam beberapa hari ini kita membahas tentang perkembangan anak usia dini usia 4-5 tahun, yang mana ada 6 aspek perkembangan seperti yang pertama, perkembangan fisik motorik, yang kedua perkembangan bahasa, ketiga perkembangan sosial emosi, keempat perkembangan kognitif, kelima perkembangan bahasa, dan keenam perkembangan seni. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan seni anak usia dini usia 4-5 tahun. Pertama adalah seni. Anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Jadi ketika anak berkembang seninya, bagaimana cara mengembangkan seninya adalah yang pertama, kita lihat anak senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya. Kita sadar bahwa setiap anak-anak suka bernyanyi. Seperti di Indonesia kita kenal dengan lagu anak-anak, lagu Balonku, lagu Naik Delman, lagu Hari Senin Selasa Rabu Kamis, kemudian ada lagu-lagu yang lain, misalnya lagu Menanam Jagung dan seterusnya. Nah, di dalam perkembangan seni ini adalah kalau bisa anak menyanyikan lagu-lagu kesukaannya dari berbagai macam musik, apakah itu musik tradisional, musik pop, atau musik yang lain, berarti anak kita sudah mulai tumbuh mampu menikmati berbagai alunan lagu dan atau suara. Mungkin dia bersinandung sendiri-sendiri walaupun dengan suara volume kecil atau besar. Itu tandanya apa? Anak sudah menunjukkan ketertarikannya, sudah berkembang seninya. Itu nomor 1. Oke. Nomor 2. Untuk mampu menikmati berbagai alunan musik atau lagu atau suara adalah anak memainkan alat musik atau alat instrumen atau benda yang dapat membentuk irama yang teratur. Misalnya, apakah dia suka memukul-mukul bantal, memukul-mukul kaleng, memukul-mukul meja dan sebagainya dengan membuat irama-irama yang sederhana. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa anak sudah terlihat berkembang seninya dengan baik. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua dari perkembangan seni adalah anak tertarik dengan kegiatan seni. Nah, apa-apa saja yang membuat atau komponen-komponen anak tertarik dengan kegiatan seni? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, anak bisa memilih jenis lagu yang disukai. Jadi ketika kita dengan anak-anak, biarkan saja dia memilih lagu apa yang dia suka, lalu dia bernyanyi sesuai dengan kesukaannya. Coba Anda perhatikan nanti, atau selama ini Anda observasi anak yang ada di rumah, dia suka menyanyikan lagu apa. Apapun bentuk lagu yang dinyanyikannya, itu tandanya anak sudah bisa memilih jenis lagu yang disukainya. Kemudian yang kedua, anak bernyanyi sendiri. Nah, ketika anak bernyanyi sendiri, apakah dengan suara kecil atau volume yang besar, ketika dia menampilkan hal seperti ini, tandanya anak sudah menunjukkan tertarik dengan kegiatan seni. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran. Misalnya ketika dia sudah menonton film, ketika dia sudah melihat drama, sinetron, lalu atau dia melihat film-film anak-anak seperti misalnya
Upin Ipin misalnya kan, atau film-film Indonesia, bawang putih, bawang merah, atau apa saja, dia sudah bisa menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaannya dalam sebuah peran. Mungkin bisa dia bercerita tentang apa yang ditontonnya dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti anak sudah menunjukkan perkembangan seninya, dalam arti tertarik dengan kegiatan seni. Lalu yang keempat, dia harus bisa membedakan mana peran fantasi dan mana peran yang nyata. Ketika anak sudah menonton, misalnya kita bertanya pada anak tersebut, misalnya Power Rangers misalnya, atau film-film anak-anak yang diperankan oleh orang dewasa seperti film Shinchan misalnya, film kartun ya, atau film-film yang berkaitan dengan drama-drama tradisional. Nah, di dalam film-film tersebut anak bisa membedakan mana yang film di dunia fantasi dan mana film bisa terjadi pada dunia nyata. Misalnya tentang Doraemon gitu kan, apakah memang ada di dunia seperti Doraemon? Misalnya dia memiliki kantong ajaib yang dalam kantongnya apapun bisa diambil gitu kan, atau bisa orang terbang dengan baling-baling bambu gitu. Nah, ketika kita tanya sama anak, dia bisa menjawab bahwa ini adalah film fantasi, ecek-ecek dan sebagainya. Oh, ini adalah bisa terjadi pada dunia nyata. Nah, ini merupakan salah satu perbandingan ketika anak sudah menonton. Bisa kita tanya kepada mereka, apakah anak ini bisa betul-betul mengerti bahwa ini adalah film fantasi atau film nyata, begitu. Kemudian anak dapat membedakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam menceritakan sesuatu cerita. Setelah anak menonton atau anak mendengar cerita, anak bisa mencontoh atau bisa menggunakan dialog atau perilaku yang ada dalam cerita itu. Misalnya kalau dialog Ipin, misalnya kan Upin Ipin, nah dia bisa memberikan contoh dialog orang Malaysia gitu kan, goreng ayam Kak Ros misalnya kan, atau betul misalnya kan. Nah, seperti itu walaupun dikit yang ditirukan anak, berarti apa? Anak sudah bisa menunjukkan menggunakan perilaku atau dialog yang ada dalam film tersebut. Yes. Apapun film yang pernah ditonton anak, itu contoh yang saya berikan tadi. Kemudian yang berikut, mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi. Jadi ketika anak bisa berjoget menggunakan musik, menggunakan irama, lalu dia bisa mengikuti irama musik tersebut dengan hentakan-hentakan yang benar, atau seperti apa anak menirukan, sejauh anak bisa melakukannya, gerakan-gerakan tersebut dengan irama-irama yang bervariasi tadi, berarti anak sudah berkembang rasa keingintahuannya dalam berseni atau tertarik dengan kegiatan seni. Kemudian yang ketujuh, menggambar objek di sekitarnya. Nah, ketika anak menggambar di media apa saja, apakah dia menggambar di karton, di kardus, di buku gambar, di buku tulis, di buku bacaan, atau di mana saja. Kadang-kadang anak menulis, menggambar di dinding misalnya. Ketika anak bisa mengekspresikan, menggambar objek di tempat subjek gambarnya, itu merupakan salah satu indikator bahwa anak itu sudah sedang berkembang dan tertarik dengan dunia seni. Berhati-hati bagi orang tua, bagi anaknya yang suka mencoret dinding, itu berawal dari mungkin mencoret-coret dinding. Nanti kita arahkan, diberi dia buku tulis atau buku gambar, sehingga kita arahkan di mana dia harus mencoret-coret sebenarnya dan sesungguhnya.
Oke, kemudian yang kedelapan, perkembangan atau tertarik dengan kegiatan seni bisa terlihat ketika anak membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya, lalu dibentuknya melalui plastisin misalnya, atau dari tanah liat misalnya, atau mungkin guru-guru bisa membuat adonan tertentu yang bisa dimainkan oleh anak seolah-olah itu adalah berbentuk menjadikan itu sebagai media untuk anak berekspresi, membuat patung barangkali yang sederhana. Jadi ketika anak bisa membentuk subjek tertentu melalui media itu, apapun hasilnya menggambarkan bahwa anak sudah tertarik dengan dunia seni, gitu. Kemudian yang kesembilan, anak dapat mendeskripsikan sesuatu seperti binatang dengan ekspresif, kemudian bisa juga mengekspresikan irama-irama tertentu. Anak menceritakan misalnya gajah dengan geraknya, mungkin kucing dengan cakarnya, mungkin anjing dengan guguknya gitu kan. Nah, ketika anak bisa mengekspresikan suara-suara binatang tadi dengan irama-irama tertentu melalui mulut-mulut kecilnya, atau anak mengekspresikan binatang-binatang kesukaannya, berarti anak sebenarnya sudah tertarik dengan dunia seni. Nah, ini yang terakhir, yang ke-10, mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. Nah, gradasi warna yang ditampilkan anak jangan terlalu dinilai secara benar atau salah. Apapun ekspresi anak ketika mewarnai gambarnya, membuat gradasi apapun warna gambarnya, walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya, kita harus menghargai anak tersebut di dalam rangka menumbuh kembangkan dunia seninya, atau anak bisa mengekspresikan seninya. Karena bisa saja anak menggambar tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia buat warna pisang hitam, atau dia membuat warna apel biru. Nah, kita sebagai orang tua seharusnya mendengar, menanyakan kepada anak apa yang dibuat. Misalnya dia buat warna apel biru, kita bisa tanya, sayang, bisa ceritakan kepada bapak, ini warna apelnya apa? Misalnya dia bilang biru, nah, terus ditanya lagi, kenapa memilih warna apel biru? Mungkin dia nanti menjawab dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya, aku lihat warna apel biru di TV, aku bisa melihat warna apel biru pernah di buku komik atau di cerita dalam bergambar dan sebagainya. Karena apa? Imajinasi anak ini sudah berkembang, ini tidak ada salahnya dalam perkembangan seni. Oke, terima kasih Anda sudah menonton tadi video pembelajaran tentang perkembangan seni anak usia dini, usia 4-5 tahun. Kalau seandainya tadi apa yang sudah kita tampilkan, anak kita di rumah sudah bisa menunjukkan capaian perkembangan seperti yang sudah ditampilkan tadi, berarti anak kita sudah memiliki perkembangan seni yang benar atau perkembangan seni yang baik. Tapi kalau seandainya belum terlihat capaian perkembangan seperti tadi, berarti kita perlu meningkatkan, perlu memfasilitasi agar anak kita bisa perkembangan seninya dengan baik. Selamat mencoba, selamat beraktivitas, dan selamat menumbuh kembangkan terus ilmu perkembangan anak usia dini ini sampai berjayalah pendidikan anak usia dini Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.